nama saya Hanisa dengan NIM 2211306018. Perkenalkan, nama saya Nur Fajrin dengan NIM 2211306099. Di sini kami akan mengerjakan tugas bimbingan konseling yang diberikan oleh dosen kita, Ibu Mujahidah, SAG, SPSI, MSICH. Dan di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya berperan sebagai konseling. Selamat menyaksikan. Selamat malam, Kak. Malam juga. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanisa. Saya mahasiswa UINSI Samarinda, prodi PGMI semester awal. Nama kakak siapa? Kalau nama saya itu Nur Fajrin, tuh biasa sering dipanggil tuh Ririn. Saya prodi PGMI juga sama kayak kakaknya, tapi semester 3. Kakaknya tinggal di mana? Kan di apa sih namanya tuh, kan rumah saya ini jauh, jadi sementara nih buat 1 tahun ke depan tuh tinggalnya di asrama. Kalau boleh tahu, alamat asli kakak di mana? Di Penajam Pasar Utara. Nama orang tua kakak siapa? Nama bapak saya itu Arifin, nama mama saya itu Sunarti. Tujuan kakak ke sini bertemu dengan saya apa? Saya di sini ingin bercerita dengan kakaknya. Apa boleh saya mendengar ceritanya sekarang? Jadi permasalahan saya itu ada di organisasi saya. Di dalam organisasi tersebut kami itu mau mengumpulkan dana untuk membeli keperluan kami, dan salah satu seorang dari kami itu tidak mau mengumpulkan dana, sehingga saya itu agak marah kepada teman saya tersebut, dan muncullah perdebatan di antara kami sampai hal ini dilaporkan ke kepala dekan. Oh, jadi kakak ini bermasalah dengan senior kakak yang tidak mau mendengarkan apa yang kakak bilang. Jadi kakak ini ikut organisasi semacam apa? Jadi saya ikut organisasi JKH. Sudah berapa lama kakak mengikuti organisasi JKH? Sudah hampir 1 tahun setengah lah. Kalau boleh tahu kakak semester berapa? Saya itu semester 3. Apa yang kakak rasakan nih setelah kakak berdebat dengan senior kakak? Jadi tuh perasaan saya tuh pasti ya marah, dongkol, kesel banget gitu kan, karena dia juga agak tidak suka dengan apa yang saya bilang. Apakah hubungan kalian sampai saat ini masih renggang atau sudah baikan? Karena sudah ditangani oleh kepala dekan, maka hubungan kami itu mulai baikan karena ada teguran dari kepala dekan. Karena jika tidak diberikan saran, mungkin hubungan kami itu kurang baik. Kalau boleh tahu kak, yang berdebat dengan kakak ini cowok atau cewek? Kan biasa tuh kalau masalah tentang dana itu yang sulit itu pasti ya cowok kan, ya. Saya bermasalah di sini dengan cowok. Tanggapan dia tentang perdebatan kalian itu bagaimana? Tanggapan dia itu kurang baik. Dia mengatakan saya itu wanita tidak baik, sok jadi pemimpin. Tapi di sini saya hanya sekedar memberi pendapat. Apa cowok tersebut hanya berselisih dengan kakak atau ke semua teman organisasi? Itu ke semua teman organisasi. Oke kak, itu kan masalah organisasi nih. Dan memang dalam suatu organisasi kan harusnya ada kekompakan dan kita sesama senior harus saling mendukung. Karena apa? Kalau misalnya nih kan di antara kita itu tidak ada sepemahaman dengan kita, sebaiknya kita itu tidak melawan. Karena kalau misalnya kita lawan dengan emosi, otomatis yang lainnya juga ikut emosi gitu loh. Jadi itu kembali lagi kepada kalian, kepada teman-teman kakak, bagaimana cara menyelesaikannya dengan kepala dingin gitu, jangan pakai emosi gitu. Apa ada sifat lain yang membuat kakak berdebat dengan senior tersebut, atau ada masalah di antara kalian? Tidak ada sih, cuman saya tuh emosi. Apa ada masalah lain nih selain di organisasi yang kakak alami?
kalau saya boleh tahu? Kalau masalah itu saya pernah melawan dosen. Pada saat semester berapa, Kak? Pada saat saya masih maba semester 1. Masalah tentang apa dan apa Kakak bisa ceritakan kalau saya bisa boleh mengetahui? Jadi saat saya mengerjakan tugas kelompok di mana saya dipilih menjadi ketua di dalam kelompok tersebut. Jadi itu teman-teman saya itu tidak mau menuruti apa yang saya katakan, sehingga pada saat penyerahan tugas saya dipanggil ke depan dan dosen menanyakan mengapa saya tidak menyerahkan tugas. Jadi saya menjawab, saya menyerahkan tugas, tapi kalau teman-teman saya tidak membantu bagaimana? Jadi saya dibawa ke ruang BK, tapi saya tidak mau karena pada saat itu bukan salah saya. Karena saya itu kan sudah mengatakan pada teman-teman untuk mengerjakan tugas. Jadi guru tersebut menyuruh saya membersihkan kelas seorang diri pada saat pulang. Bagaimana pendapat Kakak tentang teman-teman Kakak yang tidak merespon Kakak dalam mengerjakan tugas? Pasti pada saat itu saya itu punya sikap sakit hati, iri. Maksudnya kenapa cuman saya gitu yang disuruh? Kok yang lain tidak disuruh? Padahal saya kan tidak bersalah. Apakah setelah membersihkan lokal atau kelas, Kakak ini ada perasaan benci dengan dosen tersebut atau gimana? Ada, tetapi dengan memahami keadaan tersebut saya mulai menyadari bahwa saya itu terlalu keras. Jadi menurut saya biarlah mereka berprasangka buruk terhadap saya, tetapi saya itu tetap enjoy. Boleh saya tahu Kakak ini punya sifat atau karakternya bagaimana? Saya ini orangnya disiplin dalam hal waktu, orangnya agak keras dan cepat emosi. Tapi kalau orang minta maaf, saya langsung memaafkan. Apa harapan Kakak nih kepada teman-teman kelompok Kakak? Harapan saya yang pastinya itu kita itu harus saling kerjasama, baik dalam masalah kecil ataupun besar. Kita itu harus saling membantu dan harus ada kekompakan dalam kelompok tersebut. Apa di dalam kelas ini Kakak mempunyai teman dekat atau semacam geng gitu? Kalau soal geng ini saya tidak ada, tapi kalau teman dekat saya punya. Di saat tugas kelompok tadi nih, bagaimana cara Kakak dalam menyampaikan sesuatu di kelompok Kakak? Kalau misalnya nih diberi tugas, saya itu berbicara dengan baik kepada mereka. Apa respon teman-teman Kakak setelah Kakak mengatakan seperti itu? Mereka mengatakan iya, tetapi ada beberapa orang yang tidak menghiraukannya. Jadi ada beberapa orang yang mengerjakan saja, yang lainnya hanya menunggu dan hanya kayak sekedar mengurumpi gitu gosip. Apa harapan Kakak di dalam kelompok Kakak ini nih, yang supaya pada saat melakukan tugas kelompok dapat lancar atau dapat berjalan dengan lancar? Harapan saya itu saling kerjasama, kompak, dan keseriusan agar mengerjakan tugas itu tidak terlambat. Kita langsung harus kayak mengerjakan tugas tepat waktu mengumpulkannya. Menurut Kakak, apakah sikap keras Kakak ini itu termasuk sifat yang positif atau negatif? Menurut saya pribadi, sifat positif juga ada dan negatif pun juga ada. Bagaimana harapan Kakak dengan organisasi Kakak yang Kakak jalani sekarang? Kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Walaupun kita ini sederajat, kita itu harus menghargai di antara senior, pembina, dan junior. Menurut Kakak, apakah saat melawan dosen nih, itu tindakan yang salah atau benar? Ya, pastinya itu sikap salah. Mungkin pada saat itu saya belum berpikir, tetapi langsung menjawab perkataan ibu tersebut dan saya pada saat itu dalam keadaan emosi. Bagaimana perasaan Kakak ketika tadi kan Kakak bilang Kakak ada rasa benci nih. Bagaimana perasaan Kakak saat membenci seorang dosen tersebut? Ketika bertemu dengan dosen tersebut, saya sedikit cuek dan tidak saling sapa dan tidak melihat dosen tersebut.
apakah perasaan benci kakak ini sampai sekarang atau sudah tidak? Pada saat itu cuma sehari aja, karena sudah ada pikiran bahwa membenci dosen itu sangat tidak baik. Apa yang membuat kakak ini berbaikan dengan dosen tersebut? Saya mendapat nasihat dari seorang ustadz. Apa yang dikatakan ustadz kakak kepada kakak? Jadi dia memberi motivasi agar tidak membenci dosen. Apa dari kejadian tersebut kakak menyadari bahwa yang kakak lakukan ini termasuk dalam perbuatan yang salah? Ya, saya itu sangat menyadarinya. Baik kak, mungkin ini hanya wawancara biasa nih, yang mungkin awal dari mengenal kakak ini lebih dalam lagi. Dan terima kasih banyak buat atas kehadiran kakak, bisa bersama-sama dengan saya untuk ikut di sini, untuk mempercayai saya untuk mendengarkan cerita kakak. Dan mudah-mudahan nih dalam tugas kelompok kakak dan organisasi kakak ini timbul kekompakan, dan itu tergantung pada kakak. Karena kenapa? Karena bagaimana kakak ini memimpin sebuah kelompok, dan mungkin sifat keras dan emosian kakak yang kakak milikin ini bisa agak diturunkan atau mungkin dikurangin agar tidak mempengaruhi dalam kerja sama kakak terhadap organisasi kakak. Dan sekali lagi saya berterima kasih banyak atas kehadiran kakak, dan saya sangat senang bisa bertemu dengan kakak. Saya berharap kakak semakin sukses dalam belajar, dalam organisasi, dalam kelompok, dan semoga sehat selalu. Baik, buat kakak juga terima kasih banyak atas sarannya. Terima kasih kak. Itulah tadi hasil wawancara antara konselor dengan konseling. Kesimpulan dari wawancaranya ya adalah saya masih belum menemukan masalah yang berat dari kakak tersebut, dari konseling, dan wawancara tadi itu hanya sebatas mengenal masalah yang pernah dialami sebelumnya, dan lebih pengenalan pada masalah kelompoknya. Dan pada saat wawancara saya dapat mengetahui karakter si kakaknya bagaimana, bahwa si kakaknya ini adalah orang yang keras, namun di balik karakternya ada teman-teman yang tidak menyukainya. Untuk itu saya memberi sedikit saran kepada si kakaknya agar kakaknya tidak terlalu keras dalam menghadapi kelompoknya atau dalam organisasinya, serta saya memberi beberapa motivasi kepada si kakaknya dalam menjalankan sebuah organisasi dan kelompok. Mungkin itu saja dari saya dan rekan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.